Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bunda Dr. Randa Saraswati MPD selaku dosen mata kuliah pedagogik. Yang terhormat Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD, dan tidak lupa rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa meskipun secara tidak tatap muka secara langsung. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada materi yang telah ditentukan, yaitu pada kotak 4 mengenai di sini untuk dapat percaya pada orang lain atau mempercaya orang lain atau mempercayai orang lain ini dengan siapa kita akan bergaul diperlukan keberanian. Persoalannya ialah karena dengan percaya kepada orang lain lalu berarti bahwa orang lain itu telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Padahal kita tidak akan pernah mengetahui dengan tepat bagaimana sifat dan watak orang lain yang akan kita percaya itu. Dalam mempercayai, kita seakan-akan bersedia menerima orang lain di samping kita, dan dengan demikian kita sendiri bersedia untuk menyetujui pengaruh-pengaruh yang akan diberikan oleh orang lain itu kepada kita. Dengan diambil judul kita ini di sini, yaitu mengenai situasi pergaulan, situasi pendidikan serta alat pendidikan. Baik, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Puspita Permatasari dengan NPM 205060024. Di sini saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi dan sekaligus diskusi. Adapun di sini kelompok kami di sini ada ketuanya, yaitu Happy Agnes Setia dengan NPM 205060021, serta beranggotakan kelompok yaitu yang pertama ada Hani Kristina dengan NPM 205060002, dan yang selanjutnya ada Nindi Nopiani yaitu dengan NPM 205060007. Lalu selanjutnya ada Yoren Deliana dengan NPM 205060018. Lalu saya sendiri Puspita Permatasari dengan NPM 205060024. Selanjutnya ada Ananda Nur Ajija dengan NPM 205060028. Terakhir ada Epri Nur Apriliani dengan NPM 205060031. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pemaparan materi. Untuk lebih jelasnya, kepada pemaparan materi pertama ini akan dipaparkan oleh Hani Kristina. Kepada Hani saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Kristina dengan NPM 205060002. Di sini saya akan membahas mengenai situasi pergaulan dan situasi pendidikan. Dua orang atau lebih bersama-sama mengadakan hubungan antara sesamanya akan membentuk situasi yang disebut pergaulan. Kalau yang berhubungan tersebut antara orang dewasa, bisa terjadi dua situasi. Yang pertama, bisa terjadi pergaulan biasa yang disebut situasi pergaulan. Nah, yang kedua, situasi lain yang timbul bisa terjadi, yaitu situasi pendidikan. Bagi orang awam, kedua situasi tersebut sebagai situasi yang sama, yaitu bergaul, atau sebaliknya, mereka menyebut sedang mendidik. Yang pertama ada situasi pergaulan.
Nah, jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa, untuk keuntungan orang dewasa, tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka situasi yang tercipta adalah situasi pergaulan. Misalnya, seorang guru menawarkan buku pelajaran kepada muridnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka tindakan tersebut tidak bisa digolongkan situasi pendidikan, walaupun terjadi di lingkungan sekolah. Situasi yang tercipta bukanlah situasi pendidikan, melainkan hanyalah situasi pergaulan. Situasi yang berisi tindakan bukan pendidikan tidak akan menciptakan situasi pendidikan, melainkan tetap situasi pergaulan. Nah, situasi pergaulan akan terjadi apabila ada rasa saling mempercayai antara dua orang atau lebih yang berada dalam satu tempat yang sama. Selanjutnya ada situasi pendidikan. Situasi pendidikan adalah suatu keadaan di mana terjadi komunikasi interaktif antara orang dewasa dengan anak, antara orang tua yaitu ayah dan ibu dengan anaknya, antara guru dengan muridnya yang secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu manusia dewasa. Misalnya, seorang ibu menyuruh anak perempuannya mencuci piring, didasari oleh suatu tujuan agar anaknya berdisiplin dan mandiri. Maka hal itu merupakan situasi pendidikan. Nah, dalam situasi pendidikan terdapat komponen seperti pendidik, anak didik, tindakan pendidikan atau alat pendidikan, dan juga kewibawaan. Nah, kewibawaan merupakan unsur terpenting yang bisa digolongkan sebagai syarat teknis dalam situasi pendidikan, seperti halnya kepercayaan yang merupakan syarat teknis dalam situasi pergaulan. Baik, terima kasih kepada Hani Kristina yang telah memaparkan materi pertama. Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, di sini kami dari kelompok akan mempersembahkan video mengenai film motivasi yang bersumber dari YouTube. Mari kita simak terlebih dahulu. Jangan lupa ya tonton sampai selesai. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Abasa Putra, kembali dengan konten pertama Movie Storyline di tahun 2021. Kali ini, yang akan saya ceritakan pada kalian adalah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, dirilis tahun 2007 yang judulnya Freedom Writers. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang guru bernama Erin yang akan mengajar di sebuah SMA di tahun 1994. Ini adalah tahun pertama bagi Erin untuk mengajar sebagai seorang guru. Karena ini pertama kalinya, udah wajar kalau Erin akan menyiapkan segala sesuatunya sesempurna mungkin. Di hari pertamanya, Erin benar-benar semangat untuk memulai karirnya sebagai seorang guru. Erin akan mengajar di ruang 203. Berbeda dengan ruang kelas lain, penampakan kelas ini sedikit agak enggak teratur. Kerai jendela rusak, bangku dan meja pun penuh dengan coretan. Ketika bel berbunyi, Erin pun bersiap-siap menyambut para murid barunya yang gak ada satupun menunjukkan wajah yang ramah dan bersahabat. Para siswa ini sangat gak menghargai Erin yang ada di depan. Bahkan beberapa dari mereka sengaja memutar kursi seakan-akan gak ada guru di depan mereka. Karena ini pertama kali, Erin pun mencoba beradaptasi dan mengabsen mereka satu persatu. Erin punya murid yang berasal dari beragam ras, ada kulit hitam, Latin, dan Asia, sehingga iklim di ruangan itu sangat dingin dan kaku. Bahkan pelajaran belum dimulai aja, seorang murid bernama Jamal dan Andre hampir berkelahi di kelas yang membuat kelas menjadi kacau. Di sekolah ini para murid dikelompokkan berdasarkan nilainya, dan kelas ini adalah kelas paling buruk yang diisi oleh anak-anak dengan nilai yang paling rendah. Suasana kelas yang kacau balau begini juga dipengaruhi oleh kerusuhan yang terjadi 2 tahun lalu, yaitu di tahun 1992, di mana kekerasan antar geng dan konflik rasis memuncak di Amerika. Karena ini kisah nyata, akan saya ceritakan ke kalian. Di tahun 1992, beberapa kota di Amerika pernah menjadi wilayah perang bagi gangster dan juga perang antara ras. Orang kulit putih mempertahankan wilayah mereka, orang kulit hitam melakukan perlawanan, orang Asia ikut bertahan di tengah kekacauan yang semua itu cuma untuk membuktikan siapa yang pantas tinggal di Amerika, dan ini benar-benar pernah terjadi di negara superpower ini.
Karena itulah, walaupun konflik udah berkurang, tapi suasana peperangan masih terbawa, gak terkecuali di dalam kelas yang diajar oleh Erin ini. Di lingkungan sekolah aja, mereka berkumpul sesuai dengan kubu mereka masing-masing tergantung pada ras atau suku mereka. Di luar sekolah, anak-anak remaja ini masih sering berperang karena perebutan wilayah. Mereka bisa saling bunuh karena ras mereka, kebanggaan, dan rasa hormat. Karena hari pertama yang berat itu, guru-guru pun berkata pada Erin bahwa nantinya para murid bandel ini juga akan berhenti membuat masalah karena mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi Erin optimis mereka akan mengantri masuk ke kelasnya kalau saya melakukan tugas saya sebagai guru, kata Erin. Di hari lainnya ketika mengajar, Erin dihadapkan dengan situasi konflik ras yang dibawa-bawa hingga di sekolah. Mereka baku hantam di tengah-tengah halaman sekolah yang membuat sekolah diistirahatkan pada hari itu. Sekolah pada tahun itu benar-benar seperti mimpi buruk. Di satu sisi mereka harus menempuh pendidikan, di satu sisi lingkungan tempat mereka belajar adalah medan perang. Erin mesti menghadapi kelakuan mereka yang sering gak ada akhlak. Cara bercanda Erin pun sering dianggap garing padahal dia hanya ingin suasana kelasnya gak tegang. Bahkan dirinya pun sering dianggap lelucon oleh anak muridnya. Erin harus menghadapi situasi ini setiap hari. Kadang hanya sedikit yang hadir, ada yang bolos di tengah-tengah jam sekolah, bahkan berkelahi di tengah-tengah pelajaran. Di suatu malam, di sebuah supermarket, ketika Cindy dan geng Asianya berbelanja di sana, di saat yang bersamaan juga, Eva datang untuk membeli cemilan. Paco, temannya Eva, melihat salah satu orang kulit hitam bernama Grand Rice yang menghajarnya di sekolah, tampak sendirian di supermarket itu. Jadi ketika Grand Rice keluar, Paco dari mobil udah siap mau nembakin peluru ke arah anak ini. Tapi karena berhasil menghindar, peluru tadi salah sasaran dan mengenai salah satu orang Asia. Tapi karena Eva melindungi sukunya sendiri, dia pun memberi kesaksian palsu yang membuat Grand Rice ditangkap sebagai pelaku penembakan orang Asia di supermarket. Karena kasus pembunuhan ini melibatkan siswa sekolah, para guru pun membicarakan hal ini sebagai masalah yang serius. Di kelas, ketika Erin mengajar seperti biasa, para murid ini kembali berulah. Seorang anak bernama Tito menggambar karikatur anak berkulit hitam yang bernama Jamal dengan bibir yang sangat besar. Jamal pun menjadi bahan tertawaan teman satu kelas. Erin sangat kesal dengan kejadian itu. Gak bisa membiarkan hal itu terjadi, Erin pun berusaha memperbaiki kesalahpahaman cara berpikir mereka tentang ras yang satu dan ras yang lainnya. Erin berkata bahwa mereka semua itu cuma anggota geng amatiran kalau dibandingkan dengan bangsa Nazi yang membantai bangsa Yahudi dan orang kulit hitam karena menganggap mereka adalah spesies terendah dari manusia. Lagi serius nerangin soal kekejaman bangsa Nazi, Eva, salah satu muridnya, memotong pembicaraan Erin dan berkata kalau Erin gak tahu apa-apa tentang sakit yang ras mereka alami. Eva pun terang-terangan bilang kalau dia membenci orang kulit putih karena pengalaman-pengalaman pahit yang dia dan keluarganya alami. Eva juga bilang dia benci Erin karena Erin orang kulit putih walaupun dia belum kenal Erin secara personal. Markus juga menyuruh Erin untuk berhenti seakan-akan Erin memahami keadaan murid-muridnya. Markus juga bilang, kami beruntung bisa mencapai usia 18 tahun karena kami saat ini lagi berperang. Kami gak takut mati untuk melindungi diri kami sendiri. Setidaknya, kami mati untuk kaum kami sendiri. Mati dengan rasa hormat. Mati sebagai seorang pejuang, kata Markus berapi-api. Jadi kalau kau mati, kau akan terhormat. Gitu yang kalian pikir, kata Erin. Ketika kalian mati, kalian akan membusuk di tanah. Orang-orang akan terus hidup. Mereka akan melupakan semua tentang kalian. Ketika kalian membusuk, udah gak penting lagi kalian gangster sejati atau bukan dan gak ada seorang pun yang akan mengingat kalian karena yang kalian semua tinggalkan di dunia ini cuma kekerasan dan kebencian, kata Erin yang membuat semua anak-anak ini terdiam. Tito pun mengangkat tangannya dan bertanya tentang Nazi yang di awal tadi Erin ceritakan. Erin pun bertanya kepada semua muridnya, siapa lagi yang ingin diterangkan tentang bangsa Nazi? Mereka pun semua angkat tangan tapi bel keburu berbunyi, kelas pun bubar. Erin pun mulai berpikir topik pelajaran yang bisa diajarkan untuk para muridnya. Dia pun menemui Margaret. Erin ingin memberikan anak muridnya buku bacaan yang ada di bagian persediaan. Namun Margaret nggak mengizinkan itu karena kemampuan baca murid ruang 203 masih di bawah rata-rata. Mereka hanya akan merusak buku itu, bahkan mencoret-coretnya. Sekolah nggak punya anggaran untuk membeli buku baru setiap tahun. Erin agak kesal mendengar hal tersebut, karena sekolah lebih memilih membiarkan buku itu tetap bagus tapi nggak dibaca, daripada dipinjamkan ke murid-muridnya. Erin pun nggak menyerah. Dia pergi ke guru lain untuk mencari backup dalam mengubah keputusan Margaret.
Dia pun menceritakan kejadian tadi. Tapi sayangnya, Erin juga mendapatkan ejekan bahwa anak-anak di kelasnya pantas mendapatkan hal tersebut. Guru ini bahkan menyalahkan kehadiran dari anak-anak itu yang membuat akreditasi sekolah mereka menurun dan menyalahkan pemerintah karena udah membuat program integrasi yang memasukkan mereka ke sekolah itu. Guru ini juga menyuruh Erin untuk berhenti menyemangati mereka karena Erin dianggap gak tahu apa-apa tentang anak muridnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Erin gak bisa berkata apa-apa lagi dan memilih untuk pergi. Sakit sekali rasanya melihat kenyataan ketika ingin merubah keadaan menjadi lebih baik, tapi nggak mendapatkan dukungan dari pihak internal. Walaupun nggak mendapatkan dukungan dari para guru, Erin nggak menyerah. Dia mendapatkan ide untuk menyatukan persepsi bahwa konflik nggak akan mendatangkan keuntungan apa-apa. Jadi dia mengajak para anak muridnya untuk bermain game garis. Peraturan game ini sederhana. Erin akan mengajukan pertanyaan, bila pertanyaan itu cocok buat mereka, silakan maju ke depan dan mundur kembali untuk pertanyaan berikutnya. Game pun dimulai. Dan Erin mulai mengajukan pertanyaan. Dari pertanyaan hiburan, semisal tentang album musik dan film, sampai ke pertanyaan serius tentang kehidupan mereka. Suasana bermain yang tadinya penuh dengan tawa, berubah menjadi tenang ketika Erin bertanya tentang siapa di antara murid-muridnya yang kehilangan teman akibat kekerasan antar geng. Hampir semua murid-murid itu maju. Bahkan beberapa dari mereka tetap digaris jika mereka kehilangan 4 atau lebih dari teman mereka akibat perang antar geng. Erin pun lalu menyuruh mereka menyebutkan nama-nama teman mereka yang udah meninggal untuk memberikan rasa hormat. Wherever you are, just speak their name. Setelah selesai bermain game, Erin memberikan sebuah buku jurnal harian kepada murid-muridnya. Erin menyuruh mereka menulis kisah tentang mereka sendiri karena penting bagi mereka untuk menceritakan permasalahan mereka, bahkan pada diri mereka sendiri. Erin membebaskan mereka untuk menulis apapun di buku itu. Jurnal itu nggak akan dinilai dan nggak akan dibaca, kecuali mereka memberikan Erin izin untuk membacanya. Untuk itulah, Erin menyediakan sebuah lemari untuk siapapun yang ingin buku jurnal hariannya dibaca, silakan diletakkan di lemari tersebut. Di rumah, Erin pun sangat bersemangat menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada suaminya. Dan Erin gak sabar untuk memberitahu perkembangan para muridnya di pertemuan guru dan orang tua nanti. Namun sayang, ketika hari itu tiba, gak ada satupun orang tua dari murid-muridnya yang datang, berbeda dengan kelas unggulan yang dihadiri oleh semua orang tua murid. Saat akan meninggalkan kelas, Erin teringat akan buku jurnal yang dia berikan kepada muridnya. Ketika dia memeriksa lemari, dia kaget ternyata semua murid-muridnya meninggalkan buku jurnal mereka untuk dibaca. Lewat buku jurnal itu, Erin pun mulai membaca kisah hidup anak muridnya. Contohnya Eva. Dari kecil, dia udah diajari untuk bertahan di tengah-tengah opini yang berkata kalau ras mereka lebih rendah daripada orang kulit putih, yang menyatakan kalau mereka nggak sebanding. Eva kecil pun pernah menyaksikan salah satu dari mereka ditembak di tengah jalan. Bahkan ayahnya ditangkap oleh polisi walaupun gak bersalah. Polisi menganggap ras mereka adalah gangster. Beda cerita dengan Brandy. Dia dan saudaranya sering melihat ibunya dipukuli ayahnya. Bahkan dirinya pun sering mendapatkan sabetan sabuk di punggung dan di kaki. Mereka pun pernah tidur di trotoar karena gak bisa membayar uang sewa. Lain halnya dengan Marcus. Ketika dia masih kecil, sahabatnya pernah membawa pistol untuk dipamerkan. Namun senjata nggak sengaja tertembak yang membuat temannya tewas karena senjatanya sendiri. Yang Marcus kecil lakukan hanya duduk di sana, menunggu polisi datang, tapi yang Marcus rasakan, para polisi itu seakan hanya melihat sebujur mayat, pistol, dan orang negro. Marcus kecil pun dibawa ke tahanan khusus untuk anak-anak dan tumbuh remaja sampai dia bebas. Dari buku jurnal tersebut, Erin akhirnya dapat memahami apa yang sebenarnya dihadapi oleh anak-anak muridnya dan apa yang harus Erin berikan kepada mereka untuk mengubah kehidupan mereka yang dari kecil udah menghadapi konflik antar ras. Erin pun meminta pendapat ayahnya mengenai isi dari buku jurnal itu. Erin gak menyangka kalau anak muridnya yang dia ajarkan mempunyai kehidupan yang keras. Ayahnya mengingatkan, apa yang terjadi di luar ruang kelas bukanlah tanggung jawab Erin. Jika kau gak tahan dengan kerjaan ini, cari aja kerjaan lain, kata ayahnya. Mendengarkan perkataan ayahnya, Erin pun mendapatkan ide. Walaupun gak mendapatkan dukungan dari pihak sekolah, dia mencoba kerja sambilan di sebuah departemen store dan juga penjaga pintu sebuah hotel untuk mencari uang tambahan. Sebuah ide yang mendapatkan pertentangan dari suaminya. Bagaimana mungkin Erin menjalankan 3 pekerjaan?
Tapi Erin berjanji itu hanya untuk sementara sampai dia akhirnya mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Erin bekerja mencari uang tambahan hanya untuk membelikan anak muridnya buku yang gak sekolah berikan untuk mereka. Bahkan Erin merencanakan studi tour untuk menambah wawasan mereka tentang dampak buruk peperangan. Karena lagi-lagi sekolah nggak mungkin mendukung rencana Erin untuk anak-anak bandel ini, Erin pergi ke dinas pendidikan untuk meminta dukungan langsung dari pejabat yang berwenang. Namun pihak dinas pendidikan bilang mereka nggak mungkin mencampuri kebijakan internal sekolah. Tapi Erin menceritakan kalau Margaret nggak memberi dukungan, begitu juga dengan kepala sekolah. Apa gunanya kita memberitahu para murid, pergilah ke sekolah, dapatkan pendidikan. Tapi kita malah bilang, ya mereka nggak bisa belajar, jadi kita jangan sia-siakan sumber daya sekolah, kata Erin. Dirinya cuma mau anak muridnya memperluas pemikiran tentang apa yang ada di luaran sana. Tapi, walaupun dinas pendidikan menyetujui rencanamu, pihak sekolah pasti nggak menyetujui karena nggak sesuai dengan anggaran sekolah, kata kepala dinas. Saya akan mengumpulkan dana sendiri. Yang saya perlukan hanyalah dukungan, supaya nggak ada lagi larangan dari pihak sekolah, kata Erin bersikeras. Akhirnya, dia mendapatkan persetujuan dari pihak dinas pendidikan untuk melaksanakan studi tour buat anak muridnya yang ternyata itu membuat kesal Margaret. Tapi Erin gak peduli akan hal itu. Sementara itu, cerita lain datang dari Eva. Dia mendapatkan tekanan dari ayahnya yang berada di penjara untuk selalu membela bangsa mereka, apapun yang terjadi. Sebenarnya, Eva sendiri capek dengan kehidupan ini. Bahkan dia memberikan ayahnya buku yang diberikan Erin di sekolah tentang peperangan antar geng, tapi ayahnya malah nggak mementingkan hal itu. Di awal semester kedua, Erin pergi membawa anak muridnya ke sebuah museum, di mana di sana mereka belajar dan melihat dokumentasi dari korban-korban akibat peperangan. Mereka melihat sebuah perang gak lain hanya akan menghasilkan kesengsaraan dan kematian. Untuk mengajarkan mereka, Erin pun sampai mengundang semua muridnya untuk pergi ke hotel tempat dia bekerja, makan malam di restoran tersebut dan bertemu langsung dengan korban kekerasan tentara Nazi yang masih hidup untuk mendengarkan cerita pengalaman mereka. Pengalaman malam itu benar-benar mengubah cara pandang para murid ini, bahwa perang untuk membuktikan suku atau ras siapa yang paling terbaik itu nggak ada gunanya. Bahwa perbedaan harusnya bisa mempersatukan mereka, bukan memecah belah. Mereka pun mulai terbuka satu sama lain. Kulit hitam, kulit putih, orang Asia, orang Amerika, untuk murid di ruang 203 sekarang udah setara. Untuk merayakan perubahan ini, Erin mengadakan sebuah pesta kecil dengan bersulang dan membagikan buku baru buat mereka. Erin berkata, mulai saat ini, jika ada yang bilang kalau kalian gak bisa, abaikan. Kalau ada yang bilang kalian gak akan pernah berubah menjadi lebih baik, abaikan. Tinggalkan pribadi kalian yang kemarin, sekarang kalian buka lembaran baru. Satu persatu mereka maju ke depan dan bersulang untuk diri mereka sendiri. Berbicara dengan berani tentang meninggalkan masa lalu mereka dan berharap lebih baik untuk masa depan. Di kelas ini, mereka pun udah punya ikatan emosional satu sama lain dan menghilangkan konflik di antara mereka. Suasana kelas sekarang pun menjadi hangat. Salah satu buku yang Erin berikan kepada mereka adalah buku The Diary of Anne Frank. Anne Frank adalah orang Yahudi yang bersembunyi dari tentara Nazi. Ketika dalam persembunyiannya, dia menuliskan sebuah diary. Erin menganggap buku itu sangat relate dengan kehidupan yang mereka lalui selama ini. Salah satu murid yang tertarik dengan kisah Anne Frank adalah Eva. Dia sempat kesal karena di akhir buku itu, Anne Frank tetap tertangkap dari persembunyiannya. Namun Markus bilang kalau Anne Frank gak mati, karena cerita hidupnya ditulis di dalam sebuah buku. Buku yang memahami keadaanku saat itu, kata Markus. Bahkan Markus mengagumi sosok Mip Gish yang membantu menyembunyikan Anne Frank dan membaca lebih banyak tentang sosok Mip Gish di perpustakaan. Erin jadi mendapatkan ide baru, dia mengubah tugas mencatat tentang buku Diary of Anne Frank menjadi tugas menulis surat kepada Mip Gish, perempuan yang membantu menyembunyikan Anne Frank. Erin membebaskan mereka menulis apapun kepada Mip Gish. Mereka pun antusias dan menyuruh Erin untuk mendatangkan langsung Mip Gish ke sekolah seperti yang Erin lakukan di hotel. Menurut Erin itu nggak mungkin, karena Mip Gish berada di negara Belanda dan udah lansia. Pasti mahal banget buat mendatangkannya ke Amerika, kata Erin. Kita bisa melakukan penggalangan dana, kata Andre. Bahkan Markus merequest akan jadi pengawal pribadi Mip Gish kalau dia jadi datang ke sekolah. Melihat semangat mereka tentang rencana mendatangkan Mip Gish, Erin pun semangat. Banyak pihak yang membantu mereka melakukan penggalangan dana. Bahkan kegiatan mereka sering diliput di koran. Tentu aja membuat pihak sekolah, khususnya Margaret, yang mengalutkan hal ini. Singkat cerita, setelah surat mereka dikirim ke Mip Gish dan penggalangan dana selesai, Mip Gish pun dijadwalkan akan hadir ke sekolah mereka.
Sebelumnya, rencana ini mustahil dilakukan, tapi dengan semangat anak-anak ini dan juga Erin, Mipgis akhirnya tiba di sekolah, menceritakan kisahnya ketika dia menyembunyikan seorang anak Yahudi bernama Anne Frank. Di masa itu, seseorang akan dibunuh kalau kedapatan menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya. Untungnya, Mipgis dilepaskan oleh tentara Nazi karena mereka mengenali aksen bicaranya. Markus pun berdiri dan bilang, "Saya nggak punya pahlawan sebelumnya. Sekarang, Anda adalah pahlawan saya," kata Markus. Mipgis pun bilang bahwa dia bukan pahlawan. "Saya melakukan apa yang harus saya lakukan karena hal ini benar untuk dilakukan. Itu aja. Kita memang orang biasa, murid biasa, ibu rumah tangga biasa, atau pegawai biasa. Tapi kita bisa dengan cara sederhana kita sendiri, menyalakan lampu kecil di ruang yang gelap. Saya udah baca semua surat kalian. Menurutku, kalian adalah pahlawan. Wajah kalian terukir di dalam hatiku." Pesan yang dalam banget dari Mipgis buat para murid ini. Di lain cerita, Markus pulang ke rumahnya setelah diusir oleh ibunya karena bergabung dengan gangster. Markus bilang ke ibunya bahwa dia tidak ingin di jalanan lagi. Dia ingin berubah, tapi dia nggak bisa melakukannya sendiri. Ibunya pun menerima Markus kembali di rumah. Sedangkan Eva yang menjadi saksi kunci di persidangan kasus penembakan di supermarket, bergulut dengan hatinya sendiri antara mengatakan kebenaran atau memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan rasnya sendiri. Di kesaksian itu pun Eva memilih untuk berbicara benar dan mengatakan yang sebenarnya bahwa bukan Grand Rice yang menembakkan pistol. Akibatnya, Eva dianggap sebagai pengkhianat rasnya sendiri. Untungnya karena ayahnya orang yang berpengaruh, dia nggak dibunuh. Eva pun curhat ke Erin apa yang terjadi. Sedih memang, tapi karena itu dia mendapatkan respect dari Cindy karena udah memberikan keadilan atas kematian temannya di supermarket. Dengan tetap bekerja di departemen store dan di hotel, Erin bisa menjadi guru untuk muridnya. Usaha Erin bisa terbilang sukses karena udah menghadirkan perubahan untuk anak-anak berandal ini supaya punya kehidupan masa depan yang lebih baik. Namun, kesuksesan itu ternyata berdampak dengan kehidupan rumah tangganya. Ketika pulang ke rumah, dia menyadari kalau suaminya udah mengamasi barang pribadinya. Apa yang dilakukan Erin sangatlah mulia, sangat bagus, dan suaminya bangga sama Erin. Namun suaminya cuma mau menjalani hidupnya dan gak merasa keberatan dengan hal ini. Mereka pun bercerai demi kebaikan masing-masing. Di sekolah, Tito bertanya apakah Erin masih akan mengajar mereka di kelas 3 nanti. Erin pun mengabari kalau dia nggak bisa mengajar di kelas 3 karena peraturan sekolah. Guru baru cuman boleh mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Sontak suasana kelas pun jadi ribut karena hal tersebut. Mereka menganggap guru lain belum tentu bisa mengajar mereka seperti yang Erin lakukan. Mereka pun bersikeras supaya Erin tetap mengajar ketika kenaikan kelas nanti. Masalah ini bahkan sampai ke dinas pendidikan. Sayangnya, nggak ada titik temu yang bisa membuat Erin mengajar mereka di kelas 3. Hal ini pun terpaksa disampaikan kepada murid dan lagi-lagi mereka nggak bisa menerima keputusan itu. Tapi Erin mengingatkan mereka bahwa jangan hanya karena gara-gara di kelas nanti yang mengajar guru lain, kalian jadi gagal. Setiap orang di ruangan ini punya kesempatan untuk lulus. Mungkin akan jadi yang pertama di keluarga kalian yang lulus pendidikan SMA. Mungkin akan jadi orang pertama di keluarga kalian yang masuk ke perguruan tinggi. Dan itu kalian yang akan lakukan, bukan saya, kata Erin. Sebelum mereka berpisah karena kenaikan kelas, Erin pun mengajak mereka mengerjakan proyek bersama. Dengan bantuan donatur yang merupakan seorang bisnismen, mereka mendapatkan komputer dan Erin mengajak para muridnya mengetik buku jurnal mereka untuk dibuat menjadi satu buku seperti buku The Diary of Anne Frank. Menurut Erin, mereka punya sesuatu untuk disampaikan pada orang-orang. Walaupun Erin gak menjanjikan itu akan diterbitkan, tapi paling gak mereka bisa mendapatkan jati diri mereka di luaran sana. Buku itu pun diberi judul The Freedom Writer's Diary. Di lain hari di sekolah, tiba-tiba Margaret menghampiri Erin dan mengabarkan bahwa seseorang dari Dewan Pendidikan ingin bertemu dengan mereka dan juga kepala sekolah terkait masalah kelas yang kemarin. Jadi mereka pun bertemu. Di depan Dewan Pendidikan, masing-masing mengemukakan alasan kenapa harus bertahan dan kenapa harus tidak. Ternyata Dewan Pendidikan tertarik membahas hal ini dikarenakan dia membaca buku The Freedom Writer's Diary yang anak-anak ruang 203 buat. Karena pertimbangan itulah, Erin diberikan wewenang untuk tetap mengajar anak-anak ini karena metode yang digunakan Erin berhasil untuk mereka. Bahkan Erin diberikan hak untuk tetap mengajar mereka di perguruan tinggi. Buku The Freedom Writer's Diary sendiri pun dipublis di tahun 1999. Kemudian Erin dan para muridnya mendirikan sebuah yayasan Freedom Writers
Writers yang didedikasikan untuk mengulang kesuksesan anak-anak ruang kelas 203 yang websitenya bisa kalian akses di freedomwritersfoundation.org. Ini bukan tentang mimpi from zero to hero. Kisah ini lebih memperlihatkan bagaimana satu orang yang peduli dengan pendidikan anak-anak yang udah dianggap sampah masyarakat mampu merubah diri menjadi orang yang lebih berguna. Perbedaan dapat melahirkan ide-ide kreatif yang ternyata mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jika kita semua masih sibuk mengurusi perbedaan di antara kita, maka itu nggak akan ada habisnya. Malah membuat kacau dunia yang seharusnya menjadi tempat yang baik untuk ditinggali ini. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka, silakan subscribe dan di-share. Saya Abes Saputra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Selanjutnya adalah pendidikan dan faktor pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dari film tersebut ada banyak pelajaran yang dapat kita petik. Tugas guru tidak hanya mentransferkan ilmu yang dipunya, melainkan harus bisa membuat siswanya mampu menerapkan ilmunya, sehingga para siswa menjadi orang-orang yang berguna bagi sekitarnya. Dan bagi para siswa itu perbedaan seharusnya tidak menghalangi siswa untuk tetap bisa merasakan pendidikan yang layak. Dan perlu dipahami juga bahwa dengan perbedaan akan dapat dilahirkan ide-ide kreatif yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, guru tersebut itu menggunakan alat pendidikan dan faktor pendidikan. Contoh alat pendidikan dari film ini pada saat guru Erin sudah mengetahui gitu cerita para muridnya dan mengerti kenapa siswanya berperilaku buruk. Ternyata kehidupan para siswanya itu memang keras gitu, sangat mempengaruhi psikologisnya hingga sekarang. Dan guru Erin pun memikirkan dengan keras bagaimana menyelesaikan masalah murid-muridnya. Sebuah cara pun akhirnya berhasil ditemukan, yaitu guru Erin akan memberikan buku-buku berkualitas untuk mereka baca. Karena situasi yang tadi itu tidak disengaja, tidak terencana bakal terjadi. Nah, sehingga pendidik itu berpikir gitu bagaimana caranya agar tujuan pendidikannya itu tetap sampai. Nah, ini tuh disebut dengan faktor pendidikan. Nah, untuk contoh dari faktor pendidikannya, pada saat ada seseorang dari siswa guru Erin yang menggambarkan karikatur wajah dari ras yang berbeda dengan dirinya. Lalu siswa tersebut itu menyebarkan gambar tersebut ke seluruh teman di kelasnya. Nah, hal itu tuh yang membuat masalah yang besar gitu di kelas itu. Sehingga guru Erin pun nggak bisa diam melihat hal itu. Akhirnya dia bekerja keras untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Lalu Erin pun membuat solusi dengan cara membuat sebuah game, di mana game tersebut mampu membuat para siswanya berkata jujur, dan game tersebut pun berhasil dilakukan oleh Erin. Jadi, alat pendidikan adalah suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan sengaja dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Sedangkan faktor pendidikan adalah perbuatan dalam situasi yang tidak sengaja terjadi untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Contoh sederhana lainnya misalnya, ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan anak tersebut memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja. Maka, perbuatan tersebut adalah alat pendidikan. Di sisi lain, seorang ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan hanya sekedar untuk meringankan beban pekerjaan ibunya. Maka perbuatan tersebut adalah faktor pendidikan. Yang akibat dari kedua tindakan tersebut itu sama gitu, di mana anak terbiasa mencuci piring yang pada akhirnya dalam diri anak akan muncul rasa tanggung jawab dan disiplin kerja. Nama saya Yordeliana dengan NPM 205060018 izin menjelaskan. 5 jenis pendidikan menurut Lanjepit pada tahun 1980, yaitu yang pertama ada perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa.
yang bertindak untuk melindungi anak didik baik jasmani maupun rohani sehingga anak merasa terlindung oleh orang dewasa. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidikan yang dapat dilakukan berupa memerintah, membiarkan, menghalangi atau melarang, menciptakan, dan memelihara tata tertib. Orang dewasa seperti orang tua dan guru menjaga anak, selalu memperhatikannya, anak dilindunginya pada latar jasmania, rohania, dengan membatasi diri pada perbuatan, kelakuan dan ucapan, dan menjaga anak tersebut agar jangan sampai merugikan dirinya sendiri. Dalam situasi pendidikan bisa muncul alat-alat pendidikan berupa membuat supaya mengalami, memberikan supaya menyelidiki, mengalami atau melarang, memerintahkan, menciptakan dan mempertahankan tata tertib dan peraturan. Misalnya tidur harus tepat waktu, kalau makan apa yang ada di dalam piringnya harus dihabiskan dan lain-lain. Yang kedua itu ada kesepahaman. Kesepahaman timbul karena orang dewasa baik disadari ataupun tidak disadari akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik. Dan sebaliknya pula disadari atau tidak, anak akan mencoba meniru perbuatan pendidik. Seandainya anak ingin mencontoh perbuatan pendidik, hal ini berarti bahwa anak telah memahami perbuatan pendidik sebagai orang dewasa. Dengan kesepahaman ini terjadilah interaksi pendidikan antar anak dan pendidik, sehingga orang dewasa dan anak dapat berbuat bersama-sama. Dalam hal ini, pendidik termasuk guru tidak hanya menyampaikan atau mengajarkan kebaikan, melainkan juga harus memberikan teladan. Anak meniru perbuatan pendidik karena ia berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dengan pendidik yang menjelaskan, menunjukkan, dan memberi tugas. Orang tua atau guru berbuat bersama-sama dengan anak atau berbuat di hadapan anak. Perbuatan ini dapat ditujukan kepada anak, namun mungkin juga tidak. Dalam situasi pendidikan mungkin saja muncul alat pendidikan seperti menjadi teladan dengan memperlihatkan atau berbuat sesuatu yang dapat dijadikan contoh bagi anak, menyuruh atau meniru perbuatan, memberi kesempatan untuk turun serta atau melihat dalam suatu kegiatan, menjelaskan, menugaskan, melarang, menghambat supaya jangan terjadi. Yang ketiga, ada kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan dapat berupa pembauran dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik. Jadi, kesamaan arah ini terjadi antara perbuatan pendidik dan pembuatan anak didik. Kesamaan arah telah melampaui kesepahaman. Karena dalam hal ini, anak didik berbuat atau bertindak sesuai dengan kata hati dan kehendaknya. Anak diikutsertakan dalam kehidupan orang dewasa atau pendidik dengan memberikan kesempatan kepadanya. Turut bertanggung jawab gara anak-anak miskin mau menipu tanggung jawab dalam hal-hal tertentu. Anak dapat diberikan tanggung jawab penuh. Anak mengamati berkaitan dengan kepentingan sendiri. Dalam hubungan ini perlu diadakan perencanaan bersama. Dikemukakan maksud dan tujuan kegiatan dalam perjanjian. Anak diingatkan pada tanggung jawabnya dan pada janjinya. Dari pihak anak dituntut kedisiplinan pada peraturan dan janjinya. Yang keempat ada perasaan bersatu. Perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua belah pihak. Anak yang telah terbiasa dalam suasana perasaan bersatu akan memperoleh perasaan dasar tentang corak hidup bersama seperti hidup bermasyarakat untuk saling mengisi, mempercayai, setia, dan jujur. Tindakan atau perbuatan pendidikan untuk memelihara perasaan bersatu dapat berupa menasehati, memperingatkan, menegur, dan dapat juga melaksanakan hukuman. Yang kelima, yang terakhir, ada pendidikan karena kepentingan sendiri. Pendidikan karena kepentingan sendiri berarti si anak telah menyadari kepentingan dirinya sendiri dan dia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pendidik memberikan tanggung jawab penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugas sebagai hasil pilihannya sendiri. Pendidik mengetahui dan menyadari terhadap kepentingan si anak untuk membentuk diri sendiri dan anak menyadarinya terhadap kepentingan tersebut. Sekian. Lalu yang kedua ada kriteria menggunakan alat pendidikan. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih alat pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Jika seorang pendidik akan menggunakan alat pendidikan, ia harus tahu tujuan pendidikan mana yang akan dicapai dengan tindakan tersebut. Apakah tujuan akhir, sementara, intermediate, tak lengkap, atau tujuan khusus. Seandainya seorang siswa kelas 4 di hadapan gurunya bertingkah laku tidak sopan, maka guru tersebut harus secepatnya mempertimbangkan alat pendidikan mana yang harus dilakukan. Dalam hal ini, guru menggunakan alat pendidikan berupa nasihat, teguran, serta memberikan teladan untuk memperbaiki perbuatan yang tidak sopan yang dilakukan anak tersebut. Tujuannya agar anak tersebut berkembang menjadi
manusia dewasa yang tahu akan sopan santun. Lalu yang kedua, ada orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan. Penggunaan alat pendidikan harus mempertimbangkan pendidik mana yang akan menggunakan alat pendidikan tersebut. Apakah ayah, ibu, guru, atau pengasuh di sebuah panti asuhan. Seorang anak yang membuat kesalahan dan dinasihati oleh ayah kandungnya atau ibu kandungnya akan lain perasaan apabila dia dinasihati oleh ayah tirinya atau ibu tirinya. Begitu pula dengan seorang murid SD yang dinasihati oleh wali kelasnya akan berbeda perasaannya apabila dinasihati oleh kepala sekolah atau wali kelas yang lain. Lalu yang ketiga, yang C, anak mana yang dikenai alat pendidikan. Alat pendidikan dikenai kepada anak didik. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan anak didik. Apakah anak didik itu laki-laki, perempuan, anak pemurung, periang, pendiam, atau seorang anak-anak, ataupun seorang remaja, dan lain-lain. Jadi, dalam memilih pendidikan harus memperhatikan jenis kelamin, watak, latar belakang, taraf perkembangan psikologi, dan kecerdasan. Lalu yang keempat, yang D, bagaimana alat pendidikan itu bekerja, memuaskan atau tidak. Seorang guru yang telah memberikan teguran atau nasihat ataupun hukuman tetap harus memperhatikan apakah alat pendidikan yang digunakan terhadap siswanya benar-benar telah mencapai tujuannya. Jika ada perubahan dalam tingkah laku, berarti alat pendidikan itu sudah mencapai. Tapi apabila tidak berubah anak tersebut dan masih membangkang, bisa dilanjutkan dengan teguran yang lebih keras, bahkan mungkin bisa diberikan alat pendidikan berupa hukuman. Lalu, selanjutnya, yang C, ada jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama, ada pembiasaan. Pembiasaan merupakan alat pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak kecil. Anak kecil belum menyadari apa yang dikatakan baik dan buruk dalam arti susila. Mereka belum memiliki kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa, tapi mereka sudah memiliki hak seperti hak untuk dipelihara, hak perlindungan, hak mendapat pendidikan anak, dan lain-lain. Anak dapat mentaati peraturan-peraturan dengan jalan membiasakan perbuatan-perbuatan baik di rumah, dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menanamkan kebiasaan pada diri anak memang tidak mudah dan memerlukan waktu lama dan menuntut kesabaran pendidik. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan pendidik dalam menerapkan pembiasaan seperti berikut yang disampaikan oleh Purwanto. Yang pertama, mulai pembiasaan sebelum terlambat. Sebelum anak didik memiliki kebiasaan lain yang berbeda atau berlawanan dengan hal-hal yang dibiasakan. Lalu yang B, pembiasaan hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan teratur serta berencana sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, dan juga diperlukan yang namanya pengawasan. Lalu yang C, pendidik hendaknya konsekuensi, bersikap tegas dan teguh dalam pendirian yang telah diambilnya. Lalu yang D, pembiasaan yang pada awalnya mekanistis harus menjadi kebiasaan yang disertai dengan kesadaran dan kata hati itu sendiri. Saya Ananda Azizah dengan IPM 20 50 60 28 akan meneruskan materi. Kemudian di sini ada yang kedua, ada pengawasan. Di muka tadi telah dijelaskan bahwa pendidik harus memperhatikan akibat pengaruh alat pendidikan yang telah diberikan kepada anak didik. Jadi pendidik harus mengukur sejauh mana akibat dari alat pendidikan itu memberi dampak perkembangan kepribadian kepada anak didik. Jadi dalam penggunaan alat pendidikan harus diperlukan suatu pengawasan terhadap hasil alat pendidikan tersebut. Tanpa pengawasan dari pendidik terhadap dampak penggunaan alat pendidikan berarti pendidik membiarkan anak didik berbuat semaunya. Sedangkan terutama anak kecil itu belum memahami dan belum bisa membedakan mana yang baik bagi dirinya dan mana yang buruk bagi dirinya. Sehingga itu dibutuhkan pengawasan, dan pengawasan tersebut pun harus dilakukan secara terus-menerus. Berarti
pendidik hendaklah konsekuen, dalam arti apa yang telah dilarang hendaknya selalu dijaga, jangan sampai dilanggar, dan apa yang telah diperintahkan jangan sampai diingkari. Dalam pengawasan pun perlu disesuaikan dengan taraf usia anak. Misalnya anak yang masih kecil tentu membutuhkan pengawasan. Makin besar anak, pengawasan pun berkurang, yang pada akhirnya kalau anak sudah dewasa, belum dewasa, maka ia akan mengawasi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, di sini ada perintah. Menurut Ngalim Purwanto tahun 2004, perintah merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seseorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati suatu peraturan tertentu yang berlaku di dalam lingkungannya. Misalnya dalam lingkungan sekolah, guru dapat memerintahkan anak untuk menaati peraturan-peraturan sekolah pada umumnya dan peraturan kelas khususnya. Misalnya perintah untuk melaksanakan piket kelas yang penuh kedisiplinan dengan maksud membentuk anak disiplin, teratur, dan lebih aware terhadap lingkungannya. Suatu perintah akan ditaati anak apabila pendidik itu sendiri tindakannya tidak bertentangan atas apa yang diperintahkan kepada anak didik. Jadi sebelum pendidik memerintahkan anak, pendidik harus terlebih dahulu menerapkan aturan-aturan moral pada dirinya sendiri. Pendidik pun harus berperilaku mencerminkan dan atau sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada anak didik. Di sini dalam memberikan perintah ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu yang pertama, perintah hendaknya jelas dan singkat. Jadi pendidik itu jangan terlalu banyak berkomentar, apalagi memerintah sesuatu kepada anak yang tidak dapat dipahami atau dimengerti oleh anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, perintah hendaklah sesuai dengan tingkat usia anak. Jadi perintah itu harus sesuai dengan taraf anak. Misalnya pemberian perintah kepada anak SD akan berbeda caranya dengan jika pendidik memerintah kepada anak SMP dan SMA. Itu perlu adanya kesanggupan dari diri anak dan anak sanggup melakukan perintah tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga, kadang kita perlu mengubah perintah menjadi sebuah perintah yang bersifat permintaan. Khususnya kepada anak kecil harus perlu adanya bujukan terlebih dahulu sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Kemudian yang keempat, jangan terlalu sering dan berlebihan dalam memberi perintah karena kemungkinan anak akan merasa bosan dan akhirnya tidak patuh. Dan yang kelima, pendidik hendaknya konsekuen terhadap apa yang diperintahkannya. Jadi apa yang telah diperintahkan harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, suatu perintah yang sifatnya mengajak di mana pendidik turut berpartisipasi. Jadi pendidik itu harus ikut andil dalam melakukan perintah yang mau diberikan kepada anak agar anak tidak kebingungan dan pada umumnya itu akan lebih ditaati oleh anak. Kemudian yang keempat, di sini ada larangan. Larangan tersebut adalah suatu upaya untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu karena apabila dilakukan akan berakibat tidak baik bagi anak dan akan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Seperti tadi dibahas sebelumnya mengenai perintah, ya dimana perintah itu mengharuskan anak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan untuk larangan itu sebaliknya, bahwa larangan itu
justru upaya untuk melarang anak agar tidak boleh melakukan sesuatu. Dalam melaksanakan larangan, ada beberapa hal atau syarat yang perlu diperhatikan oleh pendidik, yaitu yang pertama, larangan harus diberikan dengan singkat, jelas, dimengerti isinya dan maksud dari larangan tersebut. Jadi dalam memberikan larangan itu harus singkat, jangan terlalu banyak berkomentar, tapi jelas gitu, sehingga anak dapat memahami dan mengerti apa yang dilarangkan. Dan dalam pemberian larangan harus ada tujuan dan maksud apa yang mau dicapai dari larangan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering menggunakan larangan, karena itu akan berakibat tidak baik bagi anak sendiri. Biarkan anak itu melakukan apa yang dia mau, asal masih sesuai dengan aturan dan masih dalam pengawasan pendidik tentunya. Jika terlalu sering pun anak akan membuat anak merasa terbebani dan merasa tidak bebas anak itu. Dan yang ketiga, itu ada bagi anak yang masih kecil, larangan boleh dialihkan kepada sesuatu yang lain yang menarik perhatian dan minat anak. Misalnya pada memberikan kalimat yang awalnya seperti ini, kamu cengeng, jangan nangis lagi. Nah itu akan merasa tidak enak gitu anak tuh. Jadi itu dapat diubah, misalnya menjadi kalimat seperti ini, anak pinter jangan nangis gitu. Kenapa nangis? Kalau sudah tidak kesal gitu, main lagi ya. Nah seperti itu, biar anak tuh merasa tenang, jadi membuat anak lebih tenang gitu, lebih calm down. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada hukuman. Menghukum menurut Elaine Gepel adalah sesuatu perbuatan yang dengan sadar sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang, biasanya yang lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi, serta hukuman tersebut diberikan agar si anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Dalam mendidik, hukuman merupakan sesuatu yang wajar apabila penderitaan yang menyertainya memberikan sumbangan positif bagi perkembangan moral anak, keinsapan terhadap moralitas dan kerelaannya untuk berbuat sesuai dengan moralitas tersebut, anak akan menjadi pribadi susila. Selanjutnya, dalam melaksanakan hukuman, ada beberapa teori yang mendasarinya. Yang pertama, ada teori pembalasan atau balas dendam. Hukuman diberikan kepada anak, misalnya karena anak telah mengecewakan si pendidik. Selanjutnya, ada teori ganti rugi. Hukuman diberikan kepada anak karena ada kerugian yang ditimbulkan, misalnya saat anak tersebut bermain di dalam kelas sehingga dapat menyebabkan vas bunga yang ada di meja pecah. Teori perbaikan diberikan kepada anak agar anak tersebut dapat memperbaiki kesalahannya. Keempat, ada teori menakut-nakuti. Teori ini diberikan agar anak merasa takut dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang terakhir, ada teori menjerahkan. Teori menjerahkan ini bertujuan agar anak setelah menjalani hukuman merasa jerah terhadap hukuman tersebut dan tidak akan atau tidak merasa ingin mengulangi perbuatannya lagi. Setelah menjalani hukuman merasa jerah terhadap hukuman tersebut dan tidak akan atau tidak merasa ingin mengulangi perbuatannya lagi. Baik, terima kasih kepada Happy yang telah memaparkan materi terakhir. Selanjutnya di sini saya akan mengambil kesimpulan dari penjelasan pemaparan materi tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua orang atau lebih bersama-sama mengadakan hubungan antara sesamanya akan membentuk situasi yang disebut pergaulan. Kalau yang berhubungannya tersebut antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa, bisa terjadi dua situasi. Pertama bisa terjadi pergaulan biasa, selanjutnya disebut situasi pergaulan.
Yang kedua yaitu situasi lain yang timbul bisa terjadi yaitu karena pendidikan. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang istimewa, yaitu pergaulan antara pendidikan dan anak didik. Dalam pergaulan tersebut dilakukan tindakan tertentu dengan sengaja dan sadar memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tindakan tertentu itulah yang disebut dengan alat pendidikan. Jadi dapat dijelaskan bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam alat pendidikan ada berbagai jenisnya tadi seperti pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, serta hukuman. Dalam melaksanakan hukuman tadi ada beberapa teori yang mendasarinya yaitu teori pembalasan, teori ganti rugi, teori menakut-nakuti, dan teori menjerakan. Dalam situasi pergaulan, menurut saya sebaiknya orang dewasa atau pendidik harus selalu melindungi anak dari semua bahaya, baik yang dari dalam maupun dari luar, baik yang akan merusak maupun merusak fisik atau jiwanya. Anak juga harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi agar tujuan pendidikannya bisa tercapai, pendidikan harus benar-benar mendidik anak didiknya. Jadi mendidik anak didiknya dengan sungguh-sungguh, baik dalam pemberian materi atau pengajaran yang diberikan. Tapi pendidik juga harus memberi contoh yang baik dan positif terhadap anak. Karena anak didik itu akan mencontoh, meniru apa yang diberikan atau yang dilakukan oleh orang dewasa atau pendidik. Ada peribahasa nih, guru itu digugu dan ditiru. Makanya sebagai calon guru, sebagai guru kita jadi harus mencontoh yang baik, yang positif seperti itu. Pendidikan juga harus mengetahui cara mendidik anak tersebut agar dapat menerima apa yang diberikan oleh pendidik. Jadi kita harus mengetahui bagaimana si anak itu gitu. Lalu pemahaman terhadap alat pendidik merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita seorang pendidik atau calon pendidik. Sebab dalam proses pendidikan masalah-masalah yang dihadapi sangat beragam, dari mulai masalah sikap, perilaku, sampai permasalahan yang memuncak gitu. Permasalahan penyampaian materi bahan pendidikan itu hendaknya pendidikan lebih cakap dalam memilih alat pendidikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang merupakan penentu jadi keberhasilan atau tidaknya seorang pendidik menjalankan peran dan fungsinya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk rekan-rekan juga, jika ada yang ingin ditanyakan silakan diajukan di forum diskusi e-learning. Sekian atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Anda Saraswati MPD beserta Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD dan tidak lupa rekan-rekan mahasiswa kelas A semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.